ほらね、やっぱり。Halo minasan, kembali lagi di channel My Name, dan kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Rakudai Kenja nomor Gakuin Musou episode 9. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode dibuka sama Anastasia yang lagi jalan sendirian di tengah kota. Dia baru aja keluar dari kediaman Abe dan mukanya itu lemas banget, kayak orang yang udah capek sama hidup, kayak habis ngelewatin hari yang berat banget gitu. Nah, pas lagi jalan gitu, tiba-tiba dia papasan sama sekelompok preman, dan preman-preman ini langsung merhatiin dia dengan tatapan yang ya gitu deh, mencurigakan banget, kayak lagi ngincer mangsa. Preman-preman itu pun langsung samperin Anastasia dan mulai ngomong, "Wih, ceroboh amat sih lo, jalan sendirian tengah malam gini." Terus nanya apa, dia beneran sendirian aja. Tapi Anastasia cuma diem aja, nggak nanggepin sama sekali, sampai bikin para preman itu bingung sendiri. Ini orang denger apa kagak sih? Terus salah satu preman itu mulai merhatiin badan Anastasia, dan dia tertarik banget sama kakinya yang emang seksi. Tapi pas dia terus-terusan merhatiin, dia kaget, soalnya dia lihat ada tanda budak pemuas di tubuh Anastasia. Para preman itu langsung kayak nggak. Terus mereka ngajak dia buat having fun bareng, dengan janji bakal dilepasin abis itu, sambil nanya, udah jago belum dia soal beginian. Anastasia terus digodain buat sening-sening bareng mereka. Tapi dia cuma diem pasrah aja, gak ada niat ngelawan sama sekali. Preman-preman itu akhirnya bawa dia ke gang sempit, dan Anastasia tetap aja pasrah. Buat Anastasia sendiri, dunia ini emang penuh sama kejahatan yang gak masuk akal. Para preman mulai ngerubungin dia, udah gak sabar pengen puasin diri. Anastasia pasrah aja, soalnya tanda budak irreguler terkutuk yang ada di badannya bikin dia nggak bisa mati atau kabur. Dia yakin, mau kapanpun dan dimanapun, keadaan dia nggak bakal pernah berubah jadi lebih baik. Dia ngerasa dunia ini isinya cuma kegelapan doang. Tapi pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada seseorang yang melesat cepet banget ke arah mereka. Nah ternyata itu Apta. Dia langsung nyerang salah satu preman, bikin Anastasia kaget banget. Tanpa basa-basi, Eptel lanjut nyerang Piariema-an preman lainnya. Para preman panik pas Eptel makin deket, dan dalam sekejap mereka semua langsung dijatuhin dengan gampang. Bos dari geng preman itu ditarik terus dibanting keras banget ke tanah. Eptel pun negesin ke mereka kalau Anastasia itu rekannya. Anastasia yang lihat semua ini cuma bisa diam. Heran, preman-preman yang udah kalah itu ngerintih kesakitan. Dan saking cepatnya serangan Eptel, mereka aja sampai nggak sadar apa yang barusan kejadian. Dengan tatapan yang serem banget, Eptel nyuruh para preman itu minggir dari hadapannya. Langsung aja mereka pada ketakutan dan lari sambil minta maaf berkali-kali. Setelah Piariema-an preman itu kabur, Evi tahu menjiu Anastasia dan dia jawab dengan nada ragu-ragu. Eptel nanya kenapa Anastasia diam-diam ngambil pedang lightning splitter. Anastasia jadi bingung mau jawab apa, terus nunduk sambil minta maaf dan jelasin alasannya, yaitu gara-gara tanda budak irreguler yang nempel di badannya. Eptel sadar kalau pertanyaannya tadi kurang pas. Jadi dia nanya lagi kenapa Anastasia nggak bilang aja soal tanda budak irreguler itu. Anastasia mau jawab, tapi masih ragu. Dengan tegas, Anastasia akhirnya jawab, percuma aja sih, walau gue kasih tahu juga. Dia yakin tanda budak irreguler yang keukir di badannya itu nggak bakal pernah bisa hilang. Soalnya kontrak perbudakan yang dibikin sama tanda budak irreguler itu dibuat pakai kekuatan dewa, jadi mustahil dihilangin. Makanya Anastasia yakin gak ada satu orang pun yang bisa ngapa-ngapain sama tanda budak irreguler yang ada di badannya. Sambil ngomong gitu, Anastasia nenggis. Eptel tiba-tiba ngelus kepala Anastasia, bikin dia kaget. Eptel santai aja nanya, emang kenapa emangnya? Pertanyaan yang malah bikin Anastasia makin kaget. Eptel nanya lagi, menurut Anastasia sebenarnya siapa sih dia ini? Tanpa nutup-nutupin identitas aslinya lagi, Eptel ngungkapin kalau dia itu Eptel Alchot. Denger itu, Anastasia kaget banget. Sementara Eptel sendiri malah heran sama Anastasia, soalnya udah lama juga dia bareng Anastasia. Tapi dia nanya, sebenarnya apa sih yang selama ini dipikirin Anastasia pas lihat dia? Eptel nganggep enteng soal tanda irreguler itu, sambil negesin ke Anastasia biar jangan nilai dia berdasarkan pengetahuan umum yang Anastasia punya. Denger itu, Anastasia langsung kesentak.
dan inget-inget lagi semua hal yang udah dilakuin Epitel selama ini. Dimana Epitel selalu ngeluarin jurus-jurus yang emang gak masuk akal banget. Epitel negesin kalau alasan dia ngambil Anastasia itu karena dia udah tahu soal keadaan Anastasia dan dia bakal bachelin semua kesalahan Anastasia, jadi Anastasia gak usah khawatir lagi. Dengan nada canggung, Anastasia manggil Epitel. Epitel heran, kenapa? Dengan nada kabote bata sambil nangis, Anastasia ngungkapin kalau dia udah nggak bisa lagi ngatasin masalahnya sendirian. Jadi dia minta tolong sama Epitel buat bantuin dia. Epitel sempat diam sejenak, terus samperin Anastasia dan jawab. Tentu, sambil nyuruh serahin aja semuanya ke dia. Epitel langsung pasang muka serius. Nah, scene-nya pindah ke kediaman Abe ini. Di sana ada seorang pembeli yang lagi kagum banget sama pedang lightning splitter yang mau dia beli dari keluarga Ports. Soalnya pedang itu sesuai sama ekspektasi dia. Dan menurutnya kualitasnya emang top banget. Sampai bisa dibilang setara harta negara. Pembeli itu sampai geling-geling kepala saking takjubnya. Abe ketawa dan ngerasa emang wajar dia punya pedang seistimewa itu. Secara dia kan bangsawan tertinggi. Dan pedang itu artefak yang bener-bener berharga. Abe nanya ke si pembeli berapa banyak yang mau dia tawarin. Si pembeli awalnya nawar 1.000 koin emas, tapi langsung naikin jadi 5.000 koin emas. Dengar tawaran 5.000 koin emas itu, Abi ngerasa itu harga yang lumayan banget. Jadi dia setuju. Si pembeli bilang biasanya dia nggak bawa uang sebanyak itu, jadi dia bakal balik lagi abis ngambil duitnya. Abi setuju aja, sambil nyuruh dia nikmatin makanan hari itu sepuasnya. Dalam hati, Abi seneng banget soalnya dia masih punya 5 barang serupa lagi yang siap dijual. Habis itu, ada seseorang yang datang nyamperin Abe. Ternyata itu Anastasia. Abe senyum lihat dia, gak nyangka Anastasia balik secepat itu. Abe negesin lagi kalau gimana pun caranya, Anastasia gak bakal pernah bisa kabur darinya. Dan dia nganggep Anastasia udah nerima semua kenyataan itu. Anastasia mau ngomong pelan, tapi masih ragu-ragu. Abe heran nanya apa yang mau dia omongin. Anastasia minta biar sesuatu dibalikin. Dengan tegas, dia bilang kalau pedang yang lagi dipegang Abe itu pedangnya Epitel. Dan minta Abe balikin. Abe heran, maksud lo apaan sih? Ceritanya balik lagi ke beberapa jam sebelumnya nih. Epitel udah dikasih tahu semuanya sama Anastasia, jadi dia sekarang paham inti masalahnya dan ngerasa harus segera ngambil balik pedangnya. Anastasia kaget dan kayak mau nahan Epitel sambil inget-inget lagi gimana dia diperlakuin gak baik dulu. Anastasia nanya ke Epitel apa dia gak marah sama dia. Epitel heran, kenapa harus marah? Anastasia jelasin kalau dia udah nyuri pedang Epitel dan udah ngehianatin dia. Epitel nanya balik, apa yang Anastasia lakuin itu emang keinginan dia sendiri? Dengar itu Anastasia kaget, terus jawab kalau itu bukan keinginan, tapi lebih ke sesuatu yang gak bisa dihindarin gara-gara tanda budaknya. Apalagi dia ngaku budak kayak dia nggak punya keinginan sendiri. Epitel balas, emang bener gitu? Dengar itu, Anastasia kaget lagi. Epitel bilang lagi, meski kakaknya Anastasia nggak bisa nolak tanda budak yang ada di dirinya, tapi kakaknya tetap berusaha bertahan demi ngelindungin Anastasia. Dan menurut Epitel, itu juga termasuk keinginan sendiri. Dengar itu, Anastasia kaget banget. Dan baru sadar kalau itu juga sebuah keinginan. Dan kakaknya emang punya keinginan sendiri. Anastasia sekarang bener-bener ngerasa kalau keinginan kakaknya itu emang buat ngelindungin dia. Anastasia terduduk lemas sambil ngebenerin ucapan Epitel kalau kakaknya emang gak bener-bener kehilangan kontrol. Anastasia nyesel banget dulu selalu bilang benci sama kakaknya. Padahal dia sendiri cuma nyari jati diri dan lari dari takdirnya. Dengan tekad kuat, Anastasia ngaku ke Epitel kalau dia udah salah. Sekarang Anastasia paham apa yang coba disampaikan Epitel sejak awal ketemu, yaitu kalau Anastasia sebenarnya bebas, nolak apapun yang dia nggak suka. Anastasia akhirnya paham kalau dia bisa nolak yang nggak dia suka dan harus punya keinginan sendiri. Dan itu yang paling penting. Dengar Anastasia yang udah punya pendirian gitu, Epitel kaget terus senyum. Anastasia bilang dia punya satu permintaan. Epitel heran. Permintaan apaan? Anastasia pun jelasin. Balik ke masa sekarang, ucapan Anastasia tadi bikin Abi kesel. Terus dia langsung nyekek Anastasia dan nyuruh dia ngulangin lagi apa yang tadi dia bilang. Tanpa ragu dan takut sedikit pun, Anastasia negesin lagi biar Abe balikin pedang Epitel. Abe kayak gak percaya Anastasia berani nyuruh dia balikin pedang Epitel. Terus nanya,
Sejak kapan Anastasia jadi seberani itu? Sambil ngancem, apa Anastasia tahu apa yang bakal kejadian ke budak yang berani nentang tuannya? Anastasia jadi takut dengar ancaman itu. Badannya sampai gemetaran. Abi jelasin kalau dia bakal maksa Anastasia buat ngelahirin anak sebanyak-banyaknya, terus habis itu bakal dibuang kayak kain bekas. Abi nanya apa Anastasia udah siap sama risiko itu. Anastasia natap Abi dengan tatapan sinis, bikin Abi makin kesel. Abi nyekek lehernya makin erat, sambil nuduh tatapan itu pasti gara-gara Anastasia nggak puas. Anastasia cuma bisa meringis, nahan sakit. Dalam hati, Anastasia udah bertekad nggak bakal lari. Soalnya ini udah jadi keputusan dia sendiri, jadi nggak boleh kabur. Abi nanya, lo mau mati? Dengan tegas. Anastasia bilang dia nggak bakal patuh lagi sama semua perintah Abi. Abi heran dan ngaku nggak tahu apa yang udah dikatain Epitel ke Anastasia, tapi dia ngakuin tatapan Anastasia sekarang lumayan bagus. Abi ngelepasin cekekannya dan buka sarung pedang lightning splitter, terus mukul Anastasia pakai sarung pedang itu, bikin dia kesakitan sampai jatuh ke tanah. Abi nanya apa Anastasia bego. Anastasia balas, emang kenapa kalau gue lebih percaya sama manusia? Dengar itu, Abi nyerang dia lagi, sampai Anastasia keseret dan kesakitan. Abi samperin lagi dan nanya apa Anastasia beneran mikir tanda budak irreguler bisa hilang gitu aja. Meski gitu, Anastasia nggak gentar sama sekali, malah natap Abi dengan penuh amarah. Abi yang lihat itu makin kesel, terus nanya apa Anastasia masih mau ngelawan, sambil yakin Anastasia nggak bakal bisa bertahan lama. Abi nendang dia keras banget, sampai Anastasia keseret makin jauh. Abi samperin lagi dan bilang buat budak bego kayak Anastasia, dia ngerasa harus ngelatih badan Anastasia pelen-pelen, biar kenal siapa tuannya. Abi hunuskan pedangnya ke arah Anastasia, bikin dia takut. Abi nyuruh dia tenang, soalnya dia bakal berhenti nyiksa sebelum Anastasia bener-bener mati. Abi bilang dia bakal mulai motong muka Anastasia dulu, yang menurutnya kurang ajar. Abi mulai ngelancarin tebasannya, dan Anastasia cuma bisa teriak berusaha bertahan. Tapi tiba-tiba Epitel datang dan nahan serangan itu dengan gampang banget. Sambil bilang ke Anastasia, kerja bagus. Ceritanya balik lagi ke momen pas Anastasia minta satu permintaan ke Epitel. Anastasia sadar, masalah kali ini emang gara-gara dia sendiri, jadi dia ngerasa harus tanggung jawab. Dengar itu, Epitel kaget. Permintaan Anastasia itu adalah minta Epitel buat gak ikut campur. Dan Anastasia bener-bener memohon ke Epitel. Balik ke masa sekarang, Epitel negesin ke Anastasia kalau penebusannya udah lebih dari cukup. Anastasia yang paham itu cuma bisa nangis sambil minta maaf. Abe yang ada di lokasi jadi emosi dan nyebut Epitel makhluk rendahan. Gara-gara ngikutin Anastasia sampai masuk sembarangan ke wilayahnya. Epitel cuma diam dengar hinaan itu. Dengan sombong, Abi bilang, sayang banget Anastasia itu budaknya. Dan dia ngerasa kedatangan Epitel justru pas banget, soalnya dia mau hajar Epitel juga. Dengar itu, Epitel emosi dan ngelepasin genggaman pedangnya sambil siap-siap pakai tinjunya, negesin biar Abe jangan nyentuh Anastasia miliknya lagi. Tinju itu dilayangin langsung ke muka Abe sampai mukanya jadi nggak berbentuk lagi. Serangan itu bikin Abe keseret jauh banget dan Epitel natap dia dengan kesel. Pas lagi tersungkur, Abe bangkit lagi dengan amarah penuh ke Epitel. Soalnya mukanya udah dihajar, bukan sekali, tapi 2 kali Abe teriak frustasi. Dari jauh, Epitel cuma merhatiin sambil nunggu Abe berdiri lagi. Abe negesin biar mereka nggak mikir bisa pergi dari sana tanpa luka, sambil nyuruh mereka sadar diri ada di mana. Soalnya ini rumahnya, dan ini wilayah bangsawan iblis keluarga Ports. Abe jelasin, kalau mereka masuk wilayahnya tanpa izin, dan meski mereka dihabisin sama 300 penjaganya, gak bakal ada yang protes. Abi bersiul manggil semua penjaganya. Tiba-tiba 300 pasukannya datang, siap ngelawan Epitel dan Anastasia. Epitel cuma mandang sinis, dan Anastasia jadi takut lihat jumlah pasukan sebanyak itu. Ngerasa lagi di atas angin, Abi nanya gimana sekarang. Abi ngaku ngumpulin semua pasukannya pakai kekuatan uang. Dan para penjaga ini dipilih dari yang terbaik di bidang sihir, bela diri, sampai ilmu pedang. Dan Abi yakin Epitel sama Anastasia nggak bakal bisa nggopein lawan pasukan hebatnya ini. Abi perintahin semua pasukannya buat
basmi Eptel dan Anastasia. Eptel siap-siap ngeluarin sihir. Bikin Abby kaget, soalnya nggak tahu Eptel bisa sihir. Eptel ngeropol sihir level 7 namanya Supreme Wind God's Blade Chaos Wind buat nerbangin semua pasukan AB, sementara AB ketawa pede banget. Soalnya dia ngira manusia kayak Eptel yang nyerang pakai sihir pasti lemah kayak manusia lain. AB nyuruh Eptel jangan bikin dia ketawa. Nggak percaya kalau Eptel make sihir level 7. Dia yakin itu cuma sihir level 1 dan ngira Eptel bego soalnya pas ngerapal mantra pasti keburu diserang duluan. Tapi tiba-tiba sihir Eptel beneran aktif, bikin AB shock banget. Sihir angin level 7 itu aktif dan bikin semua pasukan AB keseret angin dahsyat sampai berterbangan kayak daun kering. AB teriak, "Gak mungkin!" Sihir angin itu juga ngenain rumahnya sampai hancur berantakan. AB histeris lihat rumahnya hancur di depan matanya sendiri. AB sama rumahnya bering-bering ketelan sama sihir angin Eptel. AB cuma bisa meringis kesakitan gara-gara serangan dahsyat itu. Dia keseret sampai bikin ledakan gede. Habis itu AB merintih kesakitan dan frustasi. Berani banget si Eptel ini. Sampai akhirnya AB teriak kesakitan sampai pingsan. Eptel dan Anastasia nyaksiin semua kejadian itu. Eptel ngambil balik pedangnya, sementara Anastasia minta maaf sebesar-besarnya. Kondisi lokasi itu habis kena serangan Eptel kelihatan udah rata banget, tersapu habis. Eptel manggil Anastasia dan nanya apa dia udah ngerasa lebih baikan. Anastasia jadi gugup. Terus Eptel ngingetin kalau lokasi itu sebenarnya wilayah nenek moyang Anastasia sendiri. Anastasia ngebenerin itu dan dengan mata berkaca-kaca ngucapin makasih banyak ke Eptel. Abis sadar lagi dan moki-moki mereka berdebah sambil nanya apa mereka ngerasa udah menang darinya. Abi ngingetin kalau Anastasia tetap aja budak. Dan selama dia masih punya tanda budak irreguler, dia nggak bakal pernah bisa dapetin kebebasannya. Dengar itu, Anastasia jadi khawatir lagi. Tapi Eptel santai aja nanggepin. Bilang gak usah khawatir. Soalnya dia bakal segera ngancurin kutukan itu. Dengar itu, Anastasia kaget banget. Abi ketawa, nijering. Ngaku penasaran sama apa yang bakal dikatain Eptel. Sambil nanya, apa Eptel beneran gak tahu cara kerja kontrak perbudakan? Abi ngingetin kalau Eptel nekat ngelakuin itu, dewa bis kontrak bakal muncul ke dunia ini dan ngasih hukuman ke dia. Dengar itu, Anastasia kelihatan kaget dan takut, tapi Eptel santai-santai aja. Tiba-tiba ada yang manggil Eptel. Ternyata itu Marilyn. Dia ngasih tahu kalau sesuai dugaannya barang-barang yang dicuri dari mereka emang udah dijual sama pihak AB. Marilyn juga jelasin kalau keluarga Ports ternyata ada rumor-rumor gelap terkait artefak curian, penyelundupan narkoba, sampai hubungan erat sama mafia lokal. Dengan santai Eptel ngebenerin itu soalnya dia sendiri udah ketemu dan hajar beberapa dari mereka. Marilyn nyamperin AB dan minta maaf, bikin AB kaget nanya ada apa. Dengan tegas, Marilyn bilang Abi udah gak cocok lagi ada di akademinya dan dengan gitu dia dikeluarin. Dengar itu, Abi shock banget dan cuma bisa pasrah. Eptel nyuruh Anastasia dan Marilyn buat cuekin AB dan mulai tujuan utama mereka. Anastasia kaget dengar ada tujuan utama itu. Eptel ngajak Marilyn buat mulai sekarang. Marilyn paham. Sementara Anastasia masih ragu buat mulai saat itu juga. Anastasia sempat ragu dan nanya apa mereka beneran serius mau ngancurin kutukan itu secara paksa. Dengan khawatir, Anastasia ngingetin kalau hal kayak gitu bukan sesuatu yang bisa dilakuin manusia biasa. Soalnya kontrak sihir itu udah disusun sesuai cara kerja masyarakat. Jadi bahaya banget kalau mereka nekat langgar kontraknya. Kecuali ada keajaiban. Tapi Marilyn motong. Lo bilang apa tadi? Anastasia. Jadi diam. Marilyn negesin kalau Anastasia punya Eptel sama Marilyn sebagai pendukung. Dan apa yang bakal mereka lakuin bukan keajaiban, tapi kepastian. Marilyn mastiin apa Anastasia ngerti. Anastasia inget lagi gimana hebatnya Eptel selama ini. Anastasia akhirnya paham dan yakin kalau emang bakal berhadapan sama dewa. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa ngalahin dewa
cuman Epitel. Anastasia yang lagi ngelamun itu dipanggil Epitel. Eptel negesin lagi ke Anastasia kalau tujuan mereka itu ngancurin kutukan itu, dan dia butuh bantuan Anastasia. Anastasia akhirnya ngangguk, mantap dan paham. Mereka pun sepakat buat nyabut tanda budak irreguler itu secara paksa, sekaligus ngalahin dewa. Nah, narasinya lanjut nyeritain asal-usul sebutan dewa nih, yaitu nama yang biasa dipakai buat ngambarin makhluk spiritual, pemakan kecemburuan dan amarah manusia. Dulu banget, di Pulau Timur, ada sosok dewa yang udah ditakutin manusia sejak lama. Tapi ada penyihir agung yang datang nawarin tugas spesial ke mereka, yaitu jadi makhluk penjaga buat memfasilitasi pertukaran kontrak yang terjalin di antara dua orang. Dan tanda inilah yang jadi awal mula terbentuknya sistem kontrak itu. Para dewa manfaatin kesempatan ini biar nggak cuma ditakutin sama manusia, tapi juga bisa hukum siapa aja yang berani langgar kontrak. Yang tentu aja bikin kekuatan mereka makin gede. Padahal tanpa tambahan kekuatan itu pun, kemampuan alami mereka udah kuat banget sampai nggak ada satu negara pun yang sanggup melawan. Sinnya pindah ke kediaman Epitel. Epitel manggil Anastasia dan ngasih tahu kalau ritualnya bakal segera dimulai saat itu juga. Meski kelihatan mendadak banget. Anastasia jawab dengan patuh sambil ngangkat kuas bertinta sihir. Epitel ngingetin kalau sentuhannya bakal berasa dingin dan minta Anastasia buat nahannya. Dengan agak gugup, Anastasia mengiyakan. Pas kuas mulai nulis tanda sihir di badannya, Anastasia meringis pelan gara-gara berasa dinginnya cairan tinta itu. Dingin banget, kayak es yang nempel di kulit. Epitel terus ngelukis tandanya dengan sabar dan telaten. Anastasia natap sekelilingnya dan kagum banget sama luasnya ruang bawah tanah itu. Sambil heran, gimana bisa ada fasilitas sehebat ini di bawah kediaman Epitel. Epitel jelasin kalau tempat itu dulu dirancang langsung sama 4 kaisar dengan lingkaran sihir pertahanan Eternal level 10. Jadi ruangan ini adalah ruang latihan sihir bawah tanah terkuat di dunia. Dengar fakta itu, Anastasia langsung kaget. Gak nyangka. Epitel jelasin lagi kalau nggak ada satupun sihir atau makhluk spirit yang bisa nembus pertahanan ruangan ini, jadi tempat ini paling pas buat ngancurin mantra tanda irreguler. Di tengah kekaguman Anastasia sama pencapaian 4 kaisar, Marlene lapor kalau persiapannya udah beres. Epitel balas kalau timing dia pas banget, soalnya dia juga baru aja selesai ngasih tanda pemecah mantra ke Anastasia. Anastasia yang denger itu langsung respon kaget, terus ngucapin makasih banyak. Kelihatan tubuh Anastasia udah dilukis semua, sambil dia malu-malu. Masuk tahap inti sekarang. Epitel mastiin kesiapan Anastasia apa dia udah siap. Anastasia sing pecidim. Dengan penuh keyakinan, Anastasia negesin kalau dirinya udah siap dan minta bantuannya. Epitel berdiri tegak di belakang Anastasia, ngarahin telapak tangannya ke arah belakang kepala Anastasia dengan gerakan yang tenang dan penuh perhitungan. Terus dia ngerapal mantra spell break yang langsung memicu pelepasan gelombang energi sihir pemecah kutukan. Cahayanya berpendar terang memenuhi seluruh ruangan bawah tanah itu.